Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Marilah kita mulai kajian kita ini dengan membacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, keislaman, dan kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita hari ini, yaitu kita akan berbicara seputar senang harta. Salam dan sholawat kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun dalil-dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kita dilarang untuk menyenangi harta, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Quran Surat At-Takatsur ayat 1. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man akhadha minat dunya fauqa ma yakfihi akhadha hitfahu wa huwa la yash'uru wa qala rajulun ya Rasulullah inni la uhibbul mauta qala alaihi salamu hal laka malun qala na'am qala alaihi salamu qaddim malaka fa inna qalbar rajuli ma'a malihi in qadimahu ahabbu an yalhiqahu wa in aharahu ahabbu an yatahallaf. Artinya, barang siapa yang menggunakan harta melebihi cukup, maka ia telah mengambil kematiannya, sedangkan ia tidak merasa. Seorang laki-laki berkata, Wahai Rasulullah, sungguh saya tidak suka mati. Beliau bersabda, Adakah kamu berharta? Lelaki itu berkata, Iya. Beliau bersabda, Dahulukan hartamu ke dalam surga. Sesungguhnya hati seseorang dengan hartanya itu. Apabila ia telah mendahulukan hartanya, ia senang untuk memujinya. Dan apabila ia mengakhirkan hartanya, ia senang untuk di belakangnya. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
ta'isa abdud dirhami, ta'isa abdud dinari, ta'isa wantakasa wa idza syika falang taqasha. Artinya, celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celakalah dan terpencil. Jika ia kena duri atau mendapat rintangan, ia tidak dikasihani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu banu Adamah mali mali wahalaka min malika illa ma akalta fa'afnaita aw labista fa'ablaita wa autasaddaqta fa'amdoita. Artinya, anak Adam manusia berkata, hartaku, hartaku. Padahal apakah yang sebenarnya menjadi harta milikmu itu, kecuali apa yang telah kamu makan, lalu kamu habiskan, dan yang telah kamu gunakan sebagai pakaian, lalu kamu rusakkan, serta yang telah kamu sedekahkan, lalu kamu sempurnakan. Dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Madzibani, Doryani, Ursila fi ghanamin biaktsara ifsadan fiha min hubbi syarafi wal mali wal jahi fi dini rajulil muslim. Artinya, tidak ada 2 ekor anjing yang buas yang dikirimkan ke tempat kelompok kambing akan lebih banyak membuat kerusakan di situ melebihi daripada kerusakan akidah beragama seorang muslim yang ditimbulkan oleh terlampau cintanya seseorang kepada kehormatan, harta, dan pangkat. Di lain hadisnya lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, halakal muqthiruna illa man qala bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa qalilun mahum. Artinya, rusak binasalah orang-orang yang memperbanyak harta, kecuali orang yang mengkhususkannya atau membelanjakannya untuk kepentingan hamba-hamba Allah, sedemikian dan sedemikian, tetapi sedikit yang berbuat semacam itu. Pelajaran yang dapat diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, yang pertama, hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Yang kedua, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Yang ketiga, bermegah-megahan terhadap harta dapat melalaikan manusia kepada Allah. Yang keempat, barang siapa menggunakan harta melebihi dari cukup, maka ia telah mengambil kematiannya. Yang kelima, Rasulullah memerintahkan agar mendahulukan harta kita ke dalam surga. Ajaran lain lagi yang dapat kita ambil dari Al-Quran dan hadis tentang dilarangnya menyenangi harta adalah, celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar. Ajaran yang lain lagi dikatakan, manusia sering berkata, hartaku, hartaku. Bahwa sebenarnya apa yang menjadi harta yang dimiliki oleh kita adalah apa yang telah kita makan dan dihabiskan. Apa yang telah digunakan sebagai pakaian lalu dirusakkan. Serta yang telah kamu sedekahkan lalu kamu sempurnakan. Pelajaran yang dapat kita ambil lagi adalah, seorang muslim akan melebihi membuat kerusakan dari 2 ekor anjing yang buas, yaitu kerusakan akidah beragamanya yang ditimbulkan oleh terlampau cintanya pada kehormatan, kepada harta, dan kepada pangkat. Pelajaran yang lain lagi yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan hadis tadi adalah, rusak binasalah orang-orang yang memperbanyak hartanya, kecuali yang membelanjakannya untuk kepentingan hamba-hamba Allah,
tetapi hanya sedikit manusia yang berbuat semacam itu. Hanya demikianlah dalil Al-Quran dan hadis yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang dilarangnya kita menyenangi harta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.